Ormas Islam demo tolak RUU HIP. KUA buka pelayanan pernikahan lagi. Kakek sebatang kara tinggal di Gubuk Reog. Kompas Pekalongan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari Pekalongan maupun sekitarnya. Selain ketiga berita tadi, berita tentang sidak yang dilakukan Panglima TNI dan Kapolri di Semarang, dan berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan hari ini. Saya Nisa Sayuta, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Sejumlah organisasi massa atau ormas Islam yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Umat Islam atau FSUI dan LSM lainnya menggelar aksi demo di depan Balai Kota Pekalongan. Mereka menuntut agar pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau HIP dibatalkan dan tidak dibahas di DPR RI, bukannya ditunda. Massa yang tergabung dalam FSUI Kota Pekalongan berbagai organisasi massa seperti Front Pembela Islam atau FPI, Gerakan Pemuda Kabah atau GPK, dan lain-lainnya itu mulai berdatangan ke Kompleks Balai Kota usai Jumatan. Polisi yang sudah berada di lokasi dibantu Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP langsung menutup pintu gerbang hingga massa tertahan di luar kompleks. Karena tak bisa masuk, massa akhirnya menggelar orasi dan membakar bendera warna merah bergambar palu arit. Sejumlah perwakilan massa akhirnya diterima Ketua DPRD setempat. Mereka pun menyampaikan tuntutan agar pembahasan RUU HIP itu dihentikan bukan ditunda. Karena massa menilai RUU itu jika dilanjutkan bisa menjadi pintu gerbang masuknya lagi paham komunis di Indonesia. Kita sudah menyampaikan sikap kita untuk tolak RUU. Sikap kita tidak ada kata tunda. Dan diterima dengan baik. Jadi Ibu Balkis mengatakan sendiri sebagai ketua untuk melanjutkan apa yang kita usulkan sampai ke DPR RI Jakarta pada jam ini. Setelah aspirasi diterima di DPRD dan langsung dikirimkan ke DPR RI, massa pun membubarkan diri dengan tertib. Awanegus, Kompas TV, Pekalongan. Rizky Indar Fitrianto, warga Kota Semarang yang merupakan napi asimilasi dari Kemenhumkam kembali dibekuk polisi. Dia ditangkap polisi bersama seorang temannya karena diduga menjadi pelaku pencurian kendaraan bermotor. Dalam kasus sebelumnya, dia menjamret, tertangkap polisi dan sudah menjalani beberapa bulan penjara. Namun, dia bebas setelah mendapat asimilasi dari Kemenhumkam. Kali ini, dia melakukan tindak pidana pencurian motor di sebuah rumah kos di Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari. Sehingga kini, dia dibekuk Satuan Reskrim oleh Polsek Gayamsari. Rizky mengaku awalnya melihat motor korban tak jauh dari kos kekasihnya. Saat itu, kunci motor korban tertinggal di lubang kunci jok. Sehingga muncul niatan dirinya untuk mengambilnya. Rizky mengajak Chandra Eka Saputra untuk mengeksekusi motor korban. Setelah berhasil, rencananya hasil penjualan motor untuk membayar kos kekasihnya. Namun belum sempat menjualnya, kedua tersangka berhasil dibekuk polisi. Mengambil kunci dari belakang. Cemandal itu ya? Iya. Terus? Pulang, ajak teman buat ambil motor. Kamu survei dulu itu? Udah di situ. Motornya itu di kos-kosan daerah mana? Di samping kos teman. Kapolsek Gayamsari, Kompol Warijan membenarkan pelaku utama merupakan seorang residivis dan dalam masa asimilasi. Sebelumnya, pelaku telah diproses dalam kasus penjamretan, namun mendapat asimilasi dari Kemenhumkam. Sebetulnya dia masih akan menjalani hukuman, namun kemarin dapat asimilasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Dia keluar, tapi setelah keluar juga melakukan kejahatan kembali di Cebolok Kelurahan Sambirejo.
di tempat kos-kos. Ya memang modusnya dia 1 hari sebelumnya sudah main di tempat temannya kos sebelah, sambil mungkin mengamati dan lain sebagainya lah. Hari itu melihat ada motor, langsung dia lakukan pencurian. Sebelumnya pelaku divonis 1,5 tahun penjara dan baru menjalani sekitar 10 bulan penjara. Sedangkan pada kasus pencurian motor ini, pelaku akan dikenakan pasal 363 KUHP mengenai pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Pihaknya juga akan bekerja sama dengan Bapas dalam penanganan napi asimilasi yang kembali berulah melakukan tindak pidana. Prayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Pekalongan selama sepekan telah melakukan rapid test ke ratusan warga secara acak, mulai dari pasar, mal, kantor pos hingga kampus. Namun hasilnya sampai Jumat siang masih nihil alias belum ada yang terdeteksi reaktif apalagi positif COVID-19. Selama sepekan sejak Senin hingga Jumat siang lalu, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Pekalongan telah melakukan rapid test di sejumlah tempat, di antaranya kantor pos, pasar Kuripan, pasar Senggol, pasar Burung, mal, dan di kampus Universitas Pekalongan. Total ada lebih dari 360 orang warga yang dilakukan tes cepat guna mengetahui apakah ada warga yang terpapar virus corona atau tidak. Namun ternyata hasilnya negatif semua secara keseluruhan. Hal ini menambah keyakinan Pemkot Pekalongan untuk terus melakukan new normal, secara bertahap guna memulihkan kehidupan dan perekonomian warga. Hasil sendiri alhamdulillah saat ini masih kondisi aman ya, masih bisa terkendali. Negatif semua berarti Pak? Rata-rata setiap lokasi kita tesnya dalam 4 bulan, jadi kemarin sudah ada 8 lokasi, 9 lokasi yang kita sasar, jadi 9 kali 40 sekitar 360 lokasi. Meskipun begitu, warga tetap diminta mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah, seperti selalu menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak, agar kondisi Kota Pekalongan yang semakin membaik dari penyebaran COVID-19 ini bisa terus dipertahankan. Awan Negus, Kompas TV, Pekalongan. Kementerian Agama buka layanan pernikahan lagi. Nantikan informasi selengkapnya setelah pariwara berikut ini.